Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makmur Ahmad, NIM 1931041021, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani menurut Sadoso Sumarjono 1989, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu sehingga dan untuk keperluan mendadak. Menurut Agus Muklolit, MPD 2004, menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan berarti atau berlebihan. Menurut Sumosarjuno dan Giri Wijoyo, menyatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Suratman 1975, kebugaran jasmani adalah suatu aspek fisik dari kebugaran menyeluruh total fitness yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif, dapat menyesuaikan pada tiap pembebanan atau stresses fisik yang layak. Fungsi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dari hasil seminar kebugaran jasmani nasional pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1971, dijelaskan bahwa fungsinya kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan daya kreasi serta daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam pembangunan dan pertahanan bangsa dan negara. Fungsi khusus dari kebugaran jasmani terbagi menjadi 3 golongan. 1. Golongan pertama yang berdasarkan pekerjaan, misalnya kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. Nomor 2, golongan kedua berdasarkan keadaan, misalnya kebugaran jasmani bagi orang-orang cacat untuk rehabilitas, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadap kelahiran. Ketiga, golongan ketiga berdasarkan umur, bagi anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Agus Muklolit, MPD 2004. Komponen-komponen kebugaran jasmani. Ada beberapa komponen kesegaran jasmani, baik yang terkait dengan kesehatan maupun yang terkait dengan keterampilan. Menurut Wellis 2013, komponen kesegaran jasmani yang terkait dengan kesehatan meliputi daya tahan, kardiorespirasi, daya tahan otot, kekuatan otot, dan komposisi tubuh. Sedangkan komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan meliputi kecepatan, kelincahan atau ketangkasan, keseimbangan, kecepatan reaksi, kelenturan, dan koordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Irianto 2004. A. Makanan. Setiap manusia memerlukan makanan yang cukup untuk dapat mempertahankan hidup secara layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yakni memenuhi syarat makan sehat, berimbang, cukup energi, dan nutrisi. Mendapatkan kebugaran jasmani yang prima, selain memperhatikan dari segi makan sehat berimbang, juga dituntut meninggalkan kebiasaan buruk
yaitu minum alkohol serta makan berlebihan secara tidak teratur. Fungsi yang mempengaruhi kebugaran jasmani. B. Istirahat tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Kelelahan adalah suatu indikator dari keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan agar tubuh dapat melakukan pemulihan sehingga mampu melakukan kerja dengan nyata. C. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana dan struktur yang melibatkan anggota gerak tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Anjuran untuk melakukan olahraga yaitu dilakukan 30 menit tiap harinya. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani menurut buku Panduan Kesehatan Olahraga Karim 2002 adalah sebagai berikut. Umur kebugaran jasmani. Anak-anak meningkatkan sampai mencapainya maksimal pada usia 25-30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8-1% per tahun. Tetapi bila rajin berolahraga, penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya. Jenis kelamin. Sampai pubertas, biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki hampir sama dengan anak perempuan. Tetapi setelah pubertas, anak laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. Genetik. Berpengaruh terdapat kapasitas jantung paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. Makanan. Daya tahan yang tinggi bila konsumsi tinggi karbohidrat 60-70%. Diet tinggi protein terutama untuk memperbesar otot dan untuk olahraga yang memerlukan kekuatan otot yang besar. Rokok. Kadar CO yang terhisap akan mengurangi nilai VO2 maksimal. Nilai VO2 max yang berpengaruh terhadap daya tahan. Perkins dan Sexton dalam penelitiannya menyebutkan nikotin dapat memperbesar pengeluaran energi yang mengurangi nafsu makan. Bentuk-bentuk kebugaran jasmani. A. Tes lari kecepatan 50 meter. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan berlari. Cara melakukan tes ini yaitu STAR dilakukan dengan menggunakan STAR berdiri. Pada aba-aba bersedia, peserta tes berdiri dengan salah satu ujung kakinya sedekat mungkin dengan garis start. Pada aba-aba siap, peserta tes persiapan untuk berlari. Pada aba-aba ya atau bunyi peluit, peserta tes berlari secepat mungkin menempuh jarak 50 meter sampai melewati garis finish. Riang Awati 2013. B. Tes baring duduk sit up. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Alat-alat yang digunakan dalam tes ini adalah lantai atau lapangan yang rata dan bersih, top edge, alat tulis, alas, tikar, matras, dan lain-lain. Sikap permulaan dalam tes ini adalah berbaring, terlentang di lantai kedua, lutut ditekuk dengan sudut 90 derajat dengan kedua jari. Jarinya diletakkan di belakang kepala, peserta lain menekan atau memegang kedua pergelangan kaki agar kaki tidak terangkat. Gerakan aba-aba ya, peserta bergerak mengambil sikap duduk sampai kedua sikunya menyentuh paha. Kemudian kembali ke sikap awal, lakukan gerakan ini berulang-ulang tanpa henti selama 60 detik. Riang Wati 2013. C. Tes multitahap. Tes ini merupakan tes yang dilakukan di lapangan, sederhana namun menghasilkan suatu perkiraan yang cukup akurat tentang konsumsi oksigen maksimal untuk berbagai kegunaan atau tujuan. Pada dasarnya tes ini bersifat langsung, beserta berlari secara bolak-balik sepanjang jalur atau lintasan yang telah diukur sebelumnya, sambil mendengarkan serangkaian tanda yang berbunyi tut yang terekam dalam kaset. Tanda tut tersebut pada mulanya berdurasi sangat lambat.
tetapi secara bertahap menjadi lebih cepat, sehingga akhirnya makin sulit peserta untuk menyamakan kecepatan langkahnya dengan kecepatan yang diberikan oleh tanda tersebut. Peserta berhenti apabila ia tidak mampu lagi mempertahankan langkahnya, dan tahap ini menunjukkan tingkat konsumsi oksigen maksimal peserta tersebut. Fenan Lampir dan Faruk 2015. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang materi kebugaran jasmani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.